Baik, anak-anak Ustadz, kita kembali lagi pada materi selanjutnya. Materi operasi hitung bilang bulat yang selanjutnya adalah soal cerita. Nah, tentunya anak-anak Ustadz, sebelum kita mengerjakan soal cerita, kita harus memahami dulu soal yang diberikan. Kita baca dengan seksama, lalu kita buat kalimat tanyanya. Ingat, di dalam sebuah soal itu kita nanti untuk matematika kita harus membuat operasi penyelesaiannya. Ya, misalnya Ustadz ada sebuah soal, Dinda sedang bermain di halaman. Ya, ia maju 7 langkah dan kemudian berbalik arah dan maju lagi 11 langkah. Nah, kalau kita buat itu posisinya adalah diketahui. Ya, diketahui berarti kita mengetahui inti soalnya. Dinda bermain di sebuah halaman, ia maju 7 langkah, kemudian berbalik arah dan maju 11 langkah. Kemudian ada pertanyaan, maka di situ nanti dibuat di kalimat ditanya. Nah, pada kalimat pertanyaan, di mana Dinda berada di posisi berapa sekarang? Nah, nanti baru kita buat kalimat penyelesaian yaitu jawab. Nah, untuk menyelesaikan masalah ini, kita lihat Dinda bermain di halaman. Oke lah. Kita ibaratkan Dinda berada pada sebuah garis bilangan. Oke. Pada garis bilangan. Baik. Kita buatlah garis bilangan. Ini pendek amat ya. Usah panjangin dulu. Oke. Perhatikan. Ini garis bilangan. Sekarang Dinda bermain di halaman. Ia maju 7 langkah. Kalau dia maju 7 langkah berarti dia bergerak dari angka 0. Oke. Hitung 7 langkah ke depan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka kalau kita buat garis bilangan, nanti dia dari 0 bergerak ke angka tuh 7. Oke, itu ibaratnya. Sekarang Dinda sudah maju 7 langkah. Nah, oke. Kemudian dia berbalik arah. Berbalik arah. Berarti ini tadi maju berbalik arah, berarti dia posisinya mundur atau ke kiri. Nah, maju 11 langkah. Berbalik arah, tapi dia maju 11 langkah. Nah, maju 11 langkah. Oke, pada posisi berapa dia nanti? Coba kita hitung. Maju 11 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Maka nanti si Dinda maju berbalik arah atau mundur dari posisi dia 7 itu sampai ke posisi dia negatif 4. Nah, ini berarti dia mundur 11 langkah. Maka hasilnya dianya nanti berada di posisi negatif 4. Atau kalau kita buat kalimat bilangannya adalah 7 ditambah maju. Ya, 7 lalu ia maju berbalik arah. Ditambah berbalik arah dan maju. Nah, oke. Kemudian dia berbalik arah ditambah ya berbalik arah dan maju. Oke. Maju 11 langkah. Maka posisinya dia berhenti di negatif 4. Oke, anak-anak Ustaz. Maka penyelesaiannya sama dengan 7 ditambah negatif 11. Ya, sama dengan negatif 4. Jadi, Dinda sekarang berada pada posisi negatif
4. Itu penyelesaiannya, Ustaz ya. Baik, coba kita pahamin cerita ini. Nanti kalau ketemu soal-soal berikutnya, anak-anak Ustadz bisa juga dilihat di bukunya, eh, bisa belajar dari orang tuanya, orang-orang terdekat, mungkin kalau ketemu dengan permasalahan-permasalahan yang lain. Baik, mungkin hanya ini soal cerita yang bisa Ustadz berikan. Nanti antum bisa menggunakan istilah garis bilangan, atau antum kalau bisa menerjemahkan langsung ke kalimat matematikanya seperti ini. Jangan lupa setiap sudah menjawab, menyelesaikan soalnya dengan ini, maka jangan lupa dengan menggunakan kata jadi. Oke, kata jadi. Jadi Dinda sekarang sudah berada di posisi negeri 4. Baik, usahakan berikan satu soal lagi kalau misalnya antum masih belum mengerti. Sebelumnya saya hapus dulu. Baik, misalnya contoh keduanya, sebuah bus terjatuh ke dalam jurang. Oke, sebuah bus terjatuh dalam jurang. Sedalam 7 meter. Oke, dari permukaan jalan. Lalu bus itu berhasil diangkat. Berhasil diangkat 5 meter dari posisinya. 5 meter dari posisinya. Oke. Lalu yang ditanya, berapa meter bus itu? Berapa meter? Berapa meter bus itu berada dari permukaan jalan? Berapa meter bus berada dari permukaan jalan? Nah, oke, Ustaz. Oke, lalu kita jawab. Perhatikan soalnya. Diketahui bus terjatuh ke dalam jurang sedalam 7 meter. Berhasil diangkat 5 meter dari posisinya. Oke. Ini ada beberapa kata istilah lain untuk memperkuat kalimat matematika. Kita menggunakan kata-kata istilah ya, terjatuh, sedalam, ke bawah, ke atas, dan lain sebagainya. Kalau busnya terjatuh, berarti dianya berada di bawah, ya. Terjatuh itu posisinya di bawah. Nah, sekarang sedalam 7 meter, berarti di bawah 7 meter. Kalau dibuat kalimat matematikanya berarti negatif 7. Karena dia di bawah itu berarti di bawah permukaan artinya ya. Lalu berhasil diangkat. Berarti dia ditambah berapa? 5 meter. Oke. Nah, negatif 7 ditambah 5. Kalau kita buat garis bilangan, perhatikan. Oke, perhatikan negatif 6. Oke, perhatikan garis bilangan. Negatif 7. Kalau kita negatif 7, kita mundur dari 0 ke negatif 7. Oke, kita buat garis bilangannya. Dari 0 tarik ke negatif 7. Oke, dapatlah di sini negatif 7. Lalu ditambah. Berarti kalau tanda tambah berarti dia bilangan bulat positif. Ditambah 5. 5 berarti positif. Kalau positif berarti dianya tadi gunakan di awal pembelajaran. Bilangan positif berarti istilahnya kita bergerak ke sebelah kanan atau maju ke sebelah kanan. Nah,
Karena di sini negatif 7 ditambah 5, maka kita maju 5 langkah ke sebelah kanan. Maka dari negatif 7 itu kita berhenti di posisi berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Posisi negatif 2. Nanti kalau dianya maju 5 langkah, maka hasilnya nanti dia berada di posisi negatif 2. Maka 7 ditambah 5 adalah negatif 2. Jadi bus berada di posisi 2 meter di bawah 2 meter di bawah permukaan jalan. Nah, ya nah Ustaz. Jadi bus berada di posisi negatif 2 meter di bawah permukaan jalan. Baik, ini 2 soal yang Ustaz berikan. Nanti antum bisa mengerjakan beberapa soal latihan yang ada di buku. Mudah-mudahan dengan ringkasan pembelajaran hari ini bisa memudahkan antum menghadapi ujian formatif pertama di semester pertama tahun ini. Demikian pembelajaran hari ini dari Ustaz. Jangan lupa Ustaz akhiri dengan baca hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.